Ya, Erik Silaban. Tahu besok ngoceh. Bisa kita mulai? Udah silakan. Apa yang mau kau tanggapi? Ini siapa lagi nih? Ya, kau membaca-baca asal ngawur atau mana datamu? Ngomong aja begini. Oke, data apa? Yang mana? Data mana yang kau mau tahu? Biar kau bukakan. Yang kau ngomong barusan. Oke, ini kutunjukkan ya. Siap gitu kan ya? Ya, diam kau ya. Kita tunjukkan teman-teman ya. Intelijen Inggris yang menyamar jadi Islam ya, yang melawan Lawrence of Arabia. Ini dia. Nah, kau ketik dulu kan? Oh iya, diketik dulu lah. Masa langsung hombilah jerong. Emang aku nggak? Ya aku ketik lah, karena aku pakai laptop. Masa aku pakai tongkat? Ada aja kau. Kau pikir aku Harry Potter? Kalau bicara muncullah Lawrence Arabia. Ketik lah cepat baca ceritamu. Ya memang aku ketik lah. Masa pakai ku patuk-patuk kayak gini? Emang aku ayam? Agak gila-gilanya kok aku tengok nih. Kamu mau cari dari tadi, nggak ada faktanya. Cepat. Ini faktanya, ini kutunjukkan ini. Iya lo. Baru kutunjukkan. Nih, ini. Ntar dulu, sabar kau. Kalau kutunjukkan faktanya, apa yang kudapat dari kau? Apa yang kudapat dari kau? Kutunjukkan dari berita nikah ini. Nih dia. Nih, Lawrence of Arabia. Ntar dulu, aku tunjukkan dulu ininya ya, data orangnya. Ntar. Belum kamu buktinya aja kau bikin kamera belakang. Ini kutunjukkan. Bentar dulu, kuterjemahkan dulu. Memang pandai kau bahasa Inggris. Bisa kau ini? Bisa kau ini? Nampak bisa kau aja. Enggak, aku tanya, bisa kau bahasa Inggris nggak? Bisa nggak kau bahasa Inggris? Hah? Bisa kau bahasa Inggris nggak? Bisa, oke. Yaudah, kau jelaskan sama aku ini ya. Kau pakai bahasa Inggris ya. Kau pakai bahasa Inggris. Coba, baca. Apa mau dibaca? Inilah yang kutunjukkan ini. Mana otak aku bahasa Indonesia ini tuh, lucu anak ini. Tapi kau yang tadi, kau yang bilang kau bisa bahasa Inggris, PA, onde, mande, Kristen ini bodoh kali lah emang. Makanya aku bilang ku terjemahkan dulu, katanya kau bisa bahasa Inggris. Kusuruh kau baca nggak bisa kau. Kenapa lah orang Kristen kayak gini naik ke komal ini bikin malu. Kau bikin malu ras manusia atau enggak? Lebih baik aku ngomong sama kera rasanya loh. Kau tadi minta data, aku tunjukkan data. Sabar dulu, aku terjemahkan ke bahasa Indonesia. Kau bilang aku bisa bahasa Inggris, kau bilang. Ini loh, kau tengok ini nih, namanya T.L. Lawrence. Nih kau tengok nih. Ini adalah salah satu intelijen Inggris nih. Nyamar-nyamar jadi orang Arab dia. Kelakuan kalian Kristen kan begitu, nyamar-nyamar kayak Paulus. T.L. Lawrence yang dikenal sebagai Lawrence of Arabia mengenakan pakaian tradisional Arab di balkon Hotel Victoria di Damaskus pada tanggal 3 Oktober 1918. Setengah jam dia setelah mengundurkan diri dari jabatan di Angkatan Darat Arab. Lawrence mengenakan pakaian Arab sebagian karena alasan praktis, ya, tapi juga termasuk ketidaksukaannya terhadap seragam formal. Dan ternyata si Lawrence ini adalah intelijen Inggris yang terlihat seperti orang Islam. Kalian memang suka menyamar. Itu kutunjukkan orientalis. Tahu kau tema kami hari ini apa? Tokoh-tokoh dari Kristen yang biadab merusak peradaban. Nah, aku tunjukkan kenapa kalau orang Kristen ingin belajar Islam itu niatnya itu jelek, menghancurkan Islam dari dalam, seperti Snok Horgonye. Itu arsip sejarah mengatakan begitu nih. Snok Horgonye, nggak tahu kau mungkin ini. Nah, lalu kau naik ke sini mau ngapain? Kalau kau naik ke sini minta data, aku kasih data. Ternyata kau nggak bisa bahasa Inggris, kutunjukkan bahasa Indonesianya. Bisa nggak kau bantah data itu? Dia kan sebagai intelijen di situ kan? Siapa betul, tadi? merusak Islam dia. Merusak, itu kan berarti dia di situ sebagai intelijen dia kan, intelijen Amerika ya tadi? Apa kau ini Amerika pula? Amerika lah pula kau bilang Inggris. Ini orang emang. Teman-teman, apa semua orang Kristen begini ya teman-teman ya? Makanya aku bilang kau jangan banyak makan babi dan minum tua kau.
Nggak malu kau ditengok 1.300 orang nih kayak gini kelakuanmu loh. Kau naik ke sini minta data, aku kasih data. Terus ngapain kau? Gunanya data aku kasih sama kau tuh apa? Ada nggak gunanya? Minimal kau bantah kek. Oh salah. Toleran itu sebenarnya adalah orang Islam sejati. Mau Atau dibantah. dia nggak pernah merusak Islam. Oh, atau dia adalah kayak gitu cara diskusi. Ini kau naik ke sini apa? Kok Amerika pula kau bilang? Kau bikin Nggak tahu kamera. diri nih orang nih. Mananya Eda ini? Kau bikin kamera belakangmu, biar ku bantah. Ya kau bantah lah. Kau lah yang, kok aku pula yang menyuruh, kau suruh-suruh, kau lah yang tunjukkan data bantahannya. Hantu lau kau pemakan babi. Penjajah kau ini kau komal kami, kau pula nyuruh-nyuruh aku. Siapa kau? Bapakku kau. Kau tunjukkan bantahannya. Kau tunjukkan bantahannya pemakan babi. Babi enak lu, mananya kau? Kan memang betul kan kau pemakan babi. Ngapain kau tersinggung kalau kau pemakan babi? Betul lah itu. Cepatlah kau tunjukkan bantahannya pemakan babi. Duh. Itu kan, dia kan sebagai intelijen, mantau dia menyamar sebagai apa? Mana datanya? Apa yang kau bilang ini? Kau tunjuk datanya. Apa yang kau tahu? Udah pernah kau baca data? Ada kau baca tentang dia? Kalau Ngomong kau kayak burit aja. Kau tahu nggak beda mulut kau dengan burit apa? Nggak ada bedanya. Burit mengeluarkan kentut busuk nggak ada gunanya. Kau juga gitu ngomong juga nggak ada gunanya. Naik ke atas sok pula ngatur-ngatur aku. Sama betul kayak bujubur mulutmu. Pemakan babi ini. Begini lah kau naik. Apa? Pelan-pelan. Apa kau? Betul sama kayak pantat ayam bibirmu itu loh. Kau tahu nggak? Dubur ketika terkentut cuman bau, tapi nggak ada manfaatnya. Kau ngomong tahap-tahap busuk omonganmu nggak ada manfaatnya, sama kayak dubur mulutmu itu loh. Mana data bantahannya? Mana data bantahannya? Oh ini. Parah ini, kejang-kejang dia. Dia kejang-kejang. Menghadapi kera, aku nggak akan kejang. Karena kalau kera, aku tahu ini kera, bodoh, nggak ada otak. Tapi ini yang kuhadapi orang. Kau itu orang. Tapi dari tadi kau mirip seperti kera. Pertama kau naik ke sini. Kau tanya sama aku, mana datanya? Aku tunjukkan datanya. Ini dia. Dia menyamar seperti orang Islam. Padahal dia intelijen Inggris. Kau tahu? Dan bahkan banyak lagi, ada Wilfred Seeger namanya. Dia bahkan masuk ke dalam, dia adalah seorang Inggris juga, mencoba untuk memetakan wilayah Islam. Ini maksudku adalah mengatakan bahwa kalian Kristen itu demi mengajarkan agama kalian kadang nipu. Nah, aku tunjukkan nama tokoh-tokohnya seperti Snok Horgonye. Snok Horgonye itu jelas dia mempelajari Islam, tapi kemudian jadi penasehat Belanda untuk melawan Aceh. Ini jelas arsip negara. Nah, apa yang bisa kau bantah naik ke sini? Kau ngapain naik ke sini? Udah, ini aja. Kau nyuruh-nyuruh aku tuh kau ngapain? Kau yang bawa data, bantah data-dataku. Salah kau riba. Snok Horgonye itu aslinya Islam, matinya sebagai Islam, dia orang Islam baik. Peradaban apa yang kau orang Batak ya? Kau orang Batak kan? Kau tahu nggak? Orang Batak dulu tuh makan orang. Tahu kau itu? Dan Nomensen datang ke daerah Batak menyebarkan Kristen. Kau tahu? Itu minta tolong sama Belanda. Kau tahu patung Nomensen yang gede di Sumatera Utara itu? Kau tahu HKBP? HKBP itu loh buktinya. Nih kutunjukkan sama kau nih. Apa dari Google? Oh iyalah dari Google. Terus dari mana? Emang kenapa kalau dari Google? Masalahnya apa kalau dari Google? Langsunglah bukunya, bos. Bukunya aku tinggalkan di rumah, tapi aku punya bukunya. Kalau aku tunjukkan kau suruh baca bukunya, mau kau beli bukunya. Ini bukunya Dr. Uli Kozok nih ya. Perang Damai nih, aku tunjukkan sama kau ya. Dari Google kau nggak terima? Iya, kau mau beli bukunya kan? Kau miskin, ku belikan kau bukunya. Mau kau baca bukunya? Bukti kalau orang Kristen Jerman itu otaknya biadab mengajarkan Kristen ke tanah Tapanuli, Sibolga atau tanah Sumatera Utara. Ya, kau beli bukunya ya. Namanya adalah Kemelut Perang Damai nih di Silindung dan Toba. Nih, kau baca, kau beli bukunya nih ya. Nih. Nih kita lihat nih ya. Ini nih orang-orang, ini nih teman-teman teknologi pun disalahkan dia nih. Teknologi pun disalahkan dia. Kata dia apa? Google mulai haram bagi dia sekarang teman-teman. Inilah saya bilang, mereka cepat atau lambat pada akhirnya akan menghalangi kita untuk berilmu, berpengetahuan. Ya, kenapa? Bagi mereka ilmu pengetahuan itu musuh bagi mereka. Ya. Nih, kau beli buku ini nih. Kau butuh buku. Aku punya bukunya ini, ku tinggalkan ini di Klaten.
Kau beli buku ini, Utusan Damai di Kemelut Perang. Orang Islam, saya himbau kalian beli buku ini, harganya 30.000 sebelum buku ini ditarik ya. Kalau kalian nggak beli buku ini, kalian nggak tahu sejarah Kristen Protestan di Tanah Batak. Dengar baik-baik nih orang Islam nih. Saya sudah punya buku ini. Dan buku ini saya nggak tahu, kayaknya buku ini ada di Klaten buku ini. Ya. Dan saya mau orang Islam banyak beli buku ini. Penulisnya Dr. Uli Kozok, seorang Jerman. Di sini dia membuktikan bahwa catatan Nomensen itu melaporkan kepada Rheinische Mission Gesellschaft tentang penginjilannya ke Tanah Batak, dan dia ikut bersama Belanda, dan bahkan misionarisnya ikut berperang melawan pribumi. Nih, peran misi Protestan Jerman dalam sejarah Tanah Batak dan dalam perkembangan masyarakatnya tidak dapat disangkal lagi. Namun yang masih diperdebatkan ialah sikap para misionaris dalam proses penjajahan Tanah Batak. Berdasarkan dokumen-dokumen otentik, surat-surat artikel, ya, Uli Kozok membukakan fakta, membuktikan bahwa para misionaris meminta pemerintah Belanda untuk menganeksasi, mencaplok daerah Selindung dan Toba, bahkan ikut sendiri secara fisik dalam perang Batak tahun 1878. Dan ini adalah buku yang ditulis oleh seorang doktor bernama Uli Kozok. Dan kalian tahu buku ini tidak akan dicetak lagi kalau seandainya umat Islam tidak ada yang bergerak mengkeep ini sebagai dokumen. Tidak kalian berikan kepada anak kalian. Kenapa? Karena kita sejarah-sejarah akan ditutup-tutupi, teman-teman. Jadi makanya saya minta umat Islam ini jangan lagi lah. Tolonglah umat Islam, belilah buku-buku yang penting ini. Fakta-fakta sejarah ini buka supaya mereka lagi nggak bisa berkoar-koar mengatakan agama kami agama kasih. Agama mereka saja datang dalam penjajahan. Kita nggak nyerang mereka, kita nggak benci mereka. Tapi ketika mereka mengaku-ngaku kami ajaran kasih, minta datanya. Apa bukti kalian itu ajaran kasih? Sepanjang sejarah justru agama kalian datang bersama penjajah. Gitu loh. Apa kau mau ngomong apa? Ini bukunya. Nih, ini buku, minta buku tadi. Ini bukunya. Nih, ini bukunya nih. Utusan Damai di Kemelut Perang, ditulis oleh Uli Kozok. Di sini dikatakan Kristen Protestan itu datang ke Tanah Batak, justru ikut misionarisnya berperang melawan pribumi. Tahu kau? Kan peran misi Protestan itu bodoh, ada di Kristen situ. Protestan ini apa? Kapan dikali kau mengarang-arang cerita kan? Protestan ini apa? Bukan Kristen. Protestan Jerman. Iya. Protestan ini Ya, apa? bro. Kristennya nggak ada. Iya, Protestan ini apa? Peran misi Protestan itu. Iya, Protestan itu apa? Itu peran misi itu bodoh. Iya, Protestan itu apa? Kan misi bikin. Misi artinya apa? Kristen lalu kakak. Iya, misi artinya apa? Misi artinya apa? Misi itu ya misi. Berperang misinya untuk menyelamatkan Sandra gitu kan? Misinya mana aku tahu. Yang penting di situ tidak ada tertulis Kristennya, bro. Kok bikin Kristen Protestan? Oh, jadi ini bukan Kristen, Protestan ini bukan Kristen berarti. Kecuali ada dibikin Kristennya baru ini. Iya, berarti kau akui kalau Protestan bukan Kristen ya? Tapi kan kameramu. Nggak ada hak kau ngatur-ngaturku. Protestan Kristen bukan. Mana Gila, makanya kau jangan banyak makan babi, jangan banyak minum tua, otak kau sengklek. Protestan kau bilang bukan Kristen. Makanya jangan botol maksimal. Kau tahu nggak? Kera saja, seandainya kera disamakan dengan kau, ngamuk kera. Nggak mau aku disamakan sama si Erik Silaban ini, oten goblok. Protestan itu adalah salah satu denominasi di kekristenan. Kristen. Kau yang bilang nggak ada tertulis Kristen, mana nggak kau? Oh ya udah, itu bukan Kristen. Protestan bukan Kristen ya. Alah, omonganmu nih yang kubantah. Kalau bilang itu misi Kristen Protestan, Kristennya ada ditulis rupanya tadi kan? 1,7 orang ini nggak segoblok kau. Yang namanya Protestan itu adalah Kristen, tahu kau? Jelas-jelas aja kau baca, jangan. Ya udah, kalau kau nggak mau mengakui Protestan Kristen ya sudah. Kau bilanglah sama orang Protestan, "Oi Protestan, kalian bukan Kristen," gitu. Oten. Parah orang Kristen nih. Protestan pun dia bilang bukan Kristen.
Yang Katolik tidak mengakui Kristen. Karena ini kan Katolik tidak mengakui Iya. Kristen. Katolik mengakui Protestan ini adalah Kristen. Protestan tidak mengakui Katolik sebagai Kristen. Ah, cocok. Sama-sama mereka tidak menuduh Kristen. Kristen itu kan artinya adalah pengikut Yesus. Mereka ini kan cuma ngeklaim ikut Yesus. Padahal mereka Paulizen mereka ini. Paulizen. Pengikut Oh Paul. gitu. Jadi maksudnya ini Iya. penumpang gelap, black passenger. Ya, Black Passenger. Penumpang gelap ngaku-ngaku Waduh. lagi. Waduh, Datang-datang ngambil punya orang, ngaku pula itu punya dia. waduh, Black Passenger. waduh, 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 waduh. Waduh. Wih, Aduh. Kalau kita kumpulkan orang Kristen, boleh, Erik, ya. Bang Wan coba Bang Wan bayangkan. Kalau kita kumpulkan Erik Silaban, kebenaran sejati ini, si Anan, si Raven, ya kita kumpulkan mereka nih ya. Coba kita suruh mereka diskusi. Kira-kira apa yang terjadi, Bang? Nih, contohnya, kehancuran. nih, kita contohkan aja nih. Kita suruh mana si Silaban tadi? Silaban naik lagi kau. Aku pengen kau diskusi dengan si Harrison dulu nih. Coba kita tengok apa yang berlaku terjadi di sini. Yang kurasa agak sehat si Anan ini lah kurasa ya kan. Tapi mudah-mudahan tetap sehat ya. Oke, kita sapa satu-satu dulu. Kebenaran. Temaku adalah otak merusak peradaban. Apa maksudmu? Apa? Selamat pagi Uni. Selamat pagi Uni. Pagi Anan. Pagi. Lebih daripada korupsi. Hah? Sejak kapan korupsi halal di Islam? Ya, katanya yang di sumpah-sumpah itu agama apa? Kristen juga ada koruptor. Istri Dewi Sandra itu kan Ada. Kristen itu. Banyak apa? Banyak siapa? Raven diam dulu, Poligami si Harrison kan dulu. halal. Jangan nampak kali Kristennya kalian di sini. Jangan nampak kali. Aku makan daging Apa? babi pada poligami. Oh iyalah, kan kalau poligami itu kan menikahi perempuan, perempuan bukan babi. Ya beda lah. Diam dulu Raven, kau turun dulu. Memang benci sama Harrison, Kristen dosa sama jangan kau samakan perempuan dengan babi. Poligami itu halal, babi haram karena perempuan bukan Daging babi. Kau babi itu samakan mamamu halal. dengan babi. Kalian sok. Oh berarti kau samakan munafik. mamamu dengan daging babi. Wah, Kau beda. munafik kalian, daging babi itu halal. Harrison, poligami itu halal karena perempuan bukan babi, babi haram. Karena perempuan bukan babi, bagi kau babi dengan perempuan sama aja. Kau janda bodong kau, makanya kau ditinggalkan kayak gitu, kau itu kayak gitulah, makanya kau tinggalkan kau suami kau. Di Kristen janda itu haram. Gara-gara mulut kau lah bakal kau ditinggalkan suamimu. Kok jadi mama-mama kau ngurusi masalah pribadi orang? Kau yang mau, kau Santai, 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 apa kau Bang, cakap santai. ini? Ini Kristen ya? Ini Kristen ya teman-teman ya? Santai Bang, santai Bang. Tuh, kiri kata orang Kelihatan kata. Kristen itu Minum minuman apa kan? Bawa Ciri khas orang Batak ini katanya teman-teman. Kata dia ini ciri khas orang Batak katanya teman-teman. Inilah ciri khas orang Batak katanya. Kau jelek-jelekkan orang Batak kau. Banyak orang Batak baik loh. kau bilang jadi kayak mana tentang orang padri itu? Orang padri kayak mana? Kau Ya tidak- coba kau tidak- jelaskan perang Padri dulu. Coba kau jelaskan perang Padri gimana ceritanya. Aku pengen tahu. Jelaskan. Kau orang Padang, masa tidak tahu kau orang perang Setahu aku perang Padri itu adalah perang melawan orang-orang yang membenarkan maksiat yang kemudian berkomplot dengan Belanda yang dibela sama orang kalian. Siat kau bilang. Dibantainya orang Iyalah. Batak sana masih Pelacuran, sabung ayam, perjudian, minum tua. Karena kalian pro kepada kebiadaban, kalian pro kepada maksiat, kalian pro kepada pelacuran, kalian pro kepada tua, kalian pro kepada sabung ayam, kalian pro kepada perjudian. Makanya kalian ngamuk ketika itu dihentikan. Kan gitu. Perang Padri itu adalah para ulama-ulama yang mencoba menghentikan kaum adat untuk melakukan pelacuran dan perjudian. Tiba-tiba kaum adat malah ditolong sama Belanda sama orang Kristen Batak. Karena kalian kan pro kepada, buktinya tempat kalian jual tua banyak. Si Rasmi buka tempat tua diraba-raba lagi pahanya. Sabung ayam, di agama kau sabung ayam haram nggak? Di kami haram. Ketika orang-orang yang tidak mau taat kepada Al-Quran diperingatkan dan tidak mau dan mulai merusak masyarakat, muncullah perang Padri. Kau tahu nggak orang-orang yang sabung ayam yang pro pada tua dan minum-minum keras ini bersama siapa? Bersama Belanda.
Makanya Perang Padri itu Tuanku Imam Bonjol digelari sebagai pahlawan nasional karena dia, kalau enggak, kau pikir orang bodoh negara kita memberikan Tuanku Imam Bonjol sebagai pahlawan nasional gelarnya? Si Singamangaraja, kau pikir, kau tahu nggak si Singamangaraja? Si Singamangaraja nggak makan babi. Si Singamangaraja itu bersatu dengan Raja Aceh dan Raja Sumatera Utara, Sumatera Barat. Melawan siapa? Penjajah. Melawan siapa? Nomensen dan kawan-kawan. Ah, inilah yang ditulis sama bukunya oleh Dr. Uli Kozok. Dr. Uli Kozok membuktikan misionaris Kristen itu dari Jerman itu justru melawan pribumi dengan ikut berperang melawan pribumi bersama Belanda. Nih, kutunjukkan datanya. Dr. Uli Kozok. Ini bukunya, kau baca nih. Bukunya nih. Buku ini ditulis oleh Dr. Uli Kozok nih. Jadi kalian ya, utusan damai di kemelut perang. Judulnya aja di sini Koalisi Injil dan Pedang, yaitu Koalisi Zending Bata. Ya, sekali lagi aku ucapkan ya, yaitu Koalisi Zending Bata dan pemerintah kolonial ini bukan saja bermakna untuk daerah Batak semata. Ia merupakan salah satu aspek sejarah kolonial seluruh Indonesia. Jadi yang bilang itu adalah Dr. Uli Kozok, seorang dokter, orang Jerman. Jadi yang bilang bahwa koalisi Zending Bata bekerja sama dengan Belanda penjajah itu bukan aku. Aku mengutip kata-kata. Raja nggak makan babi mana? Inilah kalian, kau baca lah. Si Singamangaraja itu agamanya Parmalin. Parmalin makan babi rupanya. Memanglah kau. Parmalin. Ada kau lah. Jadi si Singamangaraja agamanya apa? Di mana definisi di apa agama Parmalin? Ya si Singamangaraja. Kau pernah nggak datang ke makam si Singamangaraja? Kau salah ngomong loh. Nanti kau Waduh. disiksa kau asal ngomong. Wah, disiksa teman-teman. Wah, teman-teman, dia ngancam. Inilah teman-teman, ternyata dia akui kalau kita bicara dan bertentangan dengan mereka, mereka akan siksa kita, inkuisisi teman-teman. Wah, takut. Sayang, aku orang Islam. Kau pikir aku takut dengan kalian? Kau pikir aku takut dengan kau? Kalau kami mati disiksa karena menyampaikan kebenaran, justru kami masuk surga dalam Islam. Itu namanya jihad. Nggak ada kami takut dengan pemakan babi kayak kalian ini. Nggak takut kami dengan pemakan babi kayak kalian ini loh. Takut lagi babi, iyalah. Bilang kalian. Nah, kau tengok ini ya, si Singamangaraja kau bilang. Mana? Si Singamangaraja itu agamanya apa? Iya, aku tunjukkan apa agama si Singamangaraja. Hah? Si Singamangaraja agamanya apa? Apa agama si Singamangaraja ke-12? Kutanya kau. Hah? Kan kau yang Kau tahu nggak apa agama si Singamangaraja? Coba kau jawab itu. bilang Parmalin dia. Ya, apa agamanya? Kristen. Kan kau yang bilang Parmalin, aku bilang enggak. Aku bilang Parmalin, kau bilang apa agamanya? Yaudah, kalau kau tolak dia agamanya Parmalin, apa agama si Singamangaraja? Kau dulu. Apa? Sedang Ku bilang Parmalin. Dia nggak makan babi, ku bilang. Ku bilang mereka bukan pemakan babi. Kau bilang nggak dia makan babi? Ini orang emang orang goblok kau nih, gobloknya kau luar biasa nih. Ku tanya sama kalian, si Singamangaraja ke-12 agamanya apa? Coba jawab. Aku bicara pahlawan nasional loh. Waduh, parah kali kalian ini, orang Batak loh kalian loh. Aku orang Padang loh, kalau aku salah wajar loh. Kalian kan orang Batak. Aku tanya, si Singamangaraja ke-12, ke-10, siapa? Patuan Bosar Sinambela 18 tahun 1845. Aku tanya, agamanya apa? Tuh, Parmalin agamanya. Aku tanya, menurut kalian agamanya apa? Makan babi dia. Coba. Parmalin. Si Singamangaraja, Patuan Bosar Sinambela di Bakara Tapanuli. Hah? Apa agamanya? Coba kalian bilang, makan babi dia. Makan babi enggak ini si Singamangaraja ini? Makanya kalian, kalau baca sejarah tuh yang lengkap. Kutanya sama kalian, apakah si Singamangaraja yang adalah pahlawan nasional itu pemakan babi atau bukan? Parah mereka ini. Ngeri kali loh kalian loh.
Udahlah aku naikkan orang Batak semua. Aku pengen belajar tentang kebataan. Naik yang bermarga-marga Lubis kah? Coba naik ke sini. Aku pengen belajar sama kalian tentang Nauli Aritonang. Nah, mudah-mudahan yang naik-naik ini memberi ilmu pengetahuan ya. Uni. Kalau aku salah tentang Uni, Yaudah. aku sekali Uni Ya, habis Anan. itu turun aku. ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agamanya apa Pak Nauli? Ya, Islam Uni, ya? yang Uni maksud peradaban itu, Waalaikumsalam warahmatullahi. kemajuan peradaban itu maksudnya Gini, kalau kita bicara peradaban itu dari yang kata Uni adab maksud itu ya. peradaban itu kemajuan teknologi, pendidikan, Bukan. sistem Bukan, politik, gitu ya Uni. Bukan. Kemakmuran Bukan. ekonomi gitu. Jadi Bukan, kita bicara peradaban. Peradaban itu including all, ya, dari kata adab. Dari kata adab. Sistem sosial. Jadi tidak hanya tentang pendidikan, kesehatan, sosial, tidak, sistemnya, semuanya. Nah, Uni menunjukkan sepanjang sejarah tokoh-tokoh agama Kristen ketika mengeluarkan pengajaran itu melumpuhkan sistem itu semuanya. Paus Urbanus II melumpuhkan sistem peradaban yang ada di Yerusalem yang aman damai selama kurang lebih 400 tahun. Sistem yang dipakai pada waktu itu adalah sistem Islam, yaitu apa? Jizyah kepada non-muslim, kemudian surat perdamaian yang dikeluarkan oleh Umar Ibn Khattab dan juga Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad mengajarkan dengan surat perjanjian Hudaybiyah, Umar Ibn Khattab dengan perjanjiannya juga, yang mengatakan bahwa Kristen boleh ke gereja, Yahudi boleh ke sinagog, dan dihancurkan oleh Paus Urbanus II dengan membunuhi orang Islam dan Yahudi di Yerusalem. Namanya, peristiwanya disebut Perang Salib. Itu yang pertama. Yang kedua, tokohnya lagi, ini oten semua nih ya. Ingat ya, ini orang Kristen semua, alias para petinggi-petinggi gereja. Dan mereka adalah orang-orang yang di struktural Katolik. Struktural loh ya. Karena gelarnya Paus. Bukan main-main loh. Paus Urbanus II. Itu gelarnya Paus. Nah, yang kedua. Nama Paus yang merusak peradaban pemikirannya satu lagi adalah Paus Innocentius III. Apa yang dia lakukan? Dia membuat sebuah lembaga inkuisisi. Pengadilan bagi orang-orang yang berbeda keyakinan dengan dia, tapi satu Tuhan, yaitu orang yang dianggap, dimit dulu Anan, dianggap sebagai kaum bidat. Dan yang terjadi adalah pembunuhan, pembakaran terhadap orang-orang yang tak sejalan dengan Katolik. Dan tahu gak berapa lama kejadian ini berlangsung? 500 years, 500 tahun. 500 tahun itu Anan, kamu kalau punya anak itu ada 7 turunan kamu itu. 500 tahun loh. Anehnya selama sepanjang 500 tahun itu tidak ada yang menghentikan kengerian ini. Nah, itu ratusan ribu orang dibantai. Dan Paus Innocentius III ini, dia menghimbau inkuisisi kepada orang-orang Albigensian atau kaum Katarian yang dianggap bidat. Ya, ratusan ribu loh. Nah, dan pemikiran yang merusak peradaban, salah satunya adalah yang melegitimasi penjajahan dan kolonialisme serta mengajarkan Kristen. Itu namanya Paus Alexander ke-6 di Borgia. Dia melegalkan perbudakan dan kolonialisme dengan mengeluarkan doktrin intercaetera. Di tahun 1493 disebut dengan doktrin Discovery dan dijadikan oleh Amerika sebagai panduan hukumnya. Tahu nggak kapan baru dibatalkan ini oleh Vatikan? Baru kemarin 2 tahun yang lalu 2023 Vatikan menolak doktrin Discovery ini. Kalau tidak ditolak sampai detik ini, doktrin ini masih menjadi ajaran dalam Kristen Katolik dan juga dalam beberapa hukum negara Eropa dan Amerika. Tuh, Paus Nicholas V menegaskan, mengizinkan Raja Alfonso V, Raja Portugal, untuk memperbudak secara abadi orang-orang Islam yang dipanggil dengan sebutan Saracen, dari kata Sarakenoi, bukan keturunan Sarai atau tidak memiliki hubungan dengan Sarah. Rasis. Panggilan orang-orang Kristen kepada umat Islam, panggilan rasis dengan mengatakan kami keturunan Sarah, kalian bukan keturunan Sarah. Sarakenoi. Kami tidak pernah rasis kepada kalian. Oke Umi, oke. Nah, saya pikir belum peradaban itu selesai. teknologi, Belum selesai. pendidikan. Belum selesai. Belum selesai. Iya, ini itu ke sana, Ya, ya. itu ke sana. Paus Gregorius ke-10
10 apa 11, itu mendirikan lembaga inkuisisi permanen, penyiksaan pembakaran hidup-hidup. Ini dia teknologi dan ilmu pengetahuan nih. Paus Pius ke-10, 11 ya, 11. Anti terhadap ilmu. Ada namanya Syllabus Errorum. Nih, ada kutukan terhadap apa? Kebebasan berpikir tahun 1864. Syllabus Errorum. Kebebasan berpikir dikutuk, kebebasan beragama dikutuk, demokrasi dikutuk, sains modern dikutuk. Tanda dan cirinya dan peristiwanya, pembunuhan terhadap Galileo dan Hipatia yang dibungkam karena kecerdasannya, yang bertentangan dengan gereja. Ini dia, Papa Lensilicals, The Syllabus of Error, Papa Encyclicals. Ya, ini kita lihat nih. Ya, jadi ini ya judulnya, Oten Merusak Peradaban. Uni menunjukkan Oten ini bisa dua makna, orang Kristen atau oknum Kristen. Mari kita teliti aja apakah ini orang atau oknum. Karena kalau orang itu merujuk kepada general. Nah, masalahnya adalah kenapa justru majoritinya membenarkan pada saat itu. Ada namanya Black Death, ada namanya perburuan penyihir. Itu bukan cuma Katolik ya, Protestan juga ikut di situ. Nah, waktu Holocaust terjadi, pada waktu itu, pemimpin Vatikan, itu nama pausnya adalah, ini waktu Holocaust ya, yang dilakukan oleh gereja orang Protestan atas, dan ini juga terpengaruh pandangan Martin Luther yang membuat buku kebencian terhadap orang Yahudi ya. Namanya adalah Paus Pius ke-12. Paus Pius ke-12 itu diam terhadap Holocaust. Ya, nah ini yang disebut dengan merusak peradaban. Tatanan kehidupan manusia lain yang tidak seagama dengan mereka dirusak secara terang-terangan. Penjajahan, kolonialisme, perbudakan. Nah, dan sisa-sisa kejahatan itu telah terbukti menjadi sejarah kelam gereja Katolik dan Protestan. Salah satunya bukan cuma gereja Katolik dan Protestan. Bahkan gereja Anglikan itu ikut berinvestasi dalam penjualan budak transatlantik. Dan peradaban yang dirusak adalah siapa? Suku aborigin. Hilang, musnah. Di Australia berganti menjadi orang kulit putih. Padahal pribuminya itu berkulit hitam. Suku Indian di Kanada. Hilang, musnah, hampir musnah. Padahal aslinya ada suku Kanada. Dan orang yang datang ke sana adalah orang yang memegang bula kepausan ini. Siapa namanya? Siapa namanya? Columbus, Christopher Columbus. Dia pegang bula kepausan ini loh. Dan dia datang ke Kanada dan diikuti oleh orang-orang yang datang ke Kanada itu dengan penyakit kutu dan penyakit menular dan miskin, dibantu sama orang Indian. Makanya ketika acara Thanksgiving, itu orang Indian itu sangat trauma mendengarkan Christopher Columbus. Mereka sangat benci sekali karena mereka dimusnahkan oleh orang-orang itu. Kemudian suku Inka, suku Aztec musnah gara-gara siapa? Orang Islam lah. Ketika orang Islam datang ke Nusantara, Hindu Buddha masih ada sampai detik ini. Agama Nusantara masih ada sampai detik ini. Kejawen masih ada sampai detik ini. Islam tidak pernah ada asimilasi paksa. Tapi Kristen Katolik itu pernah diakui punya asimilasi paksa terhadap orang di Kanada. Dengan ditemukannya sekitar ribuan jenazah manusia tak bernama yang adalah anak-anak kecil yang diculik dari rumahnya kemudian diasimilasi paksa di sebuah asrama yang dikelola oleh pemerintah dan gereja Katolik. Itu fakta sejarah. Islam tidak pernah melakukan asimilasi paksa. Islam datang dengan perdagangan dan cinta kasih, bahkan pernikahan. Banyak orang-orang tertarik dengan Islam karena bisnis, bukan karena paksaan. Karena dalilnya adalah la ikraha fid din. Tapi Kristen ini disebarkan dengan perang, penjajahan. Dan itu divalidasi oleh situs-situs yang bisa kita tunjukkan saat ini. Salah satu bukunya adalah Dr. Uli Kozok tunjukkan misionaris Jerman itu bahkan ikut berperang melawan pribumi bersama Belanda. Nommensen itu bahkan mendokumentasikan permintaannya kepada Belanda untuk melindungi dia. Tahu nggak alasan dia apa? Dia takut dimakan orang Batak. Karena dulu orang Batak itu makan orang. Dia takut ada kanibalisme. Maaf Umi, sumber-sumber yang Umi baca itu penulisnya beragama apa? Kristen lah, Dr. Uli Kozok orang Jerman. Oh, oke. Dan ini silakan kamu cari bukunya. Judulnya adalah Kemelut Perang Damai Perang Toba. Kemelut Perang Damai Silindung dan Toba, Dr. Uli Kozok. Dan kamu cari tahu sendiri Uli Kozok ini siapa. Nah,
Oke, Jadi, Umi. Thank you, Umi. Jadi itu kenapa Uni bertanya apa alasan agama Kristen dikatakan agama damai dan agama kasih, sementara justru majoritinya merusak peradaban. Islam itu pernah ada namanya Golden Age, Kristen itu namanya Dark Age. Dan anehnya lagi, ketika teknologi berkembang, karena ada jasa Al-Khawarizmi, orang Kristen bilang kami penemu, kami penemu, kami penemu. Heh, bahkan sekelas Isaac Newton itu bukan Tritunggal loh, walaupun dia Kristen loh. Kan lucu gitu. Umi, satu lagi, Umi. Jadi menurut Umi seperti apa gambaran peradaban yang maju itu, Umi? Di Indonesia? Ya sekarang Qatar, kamu lihatlah Qatar, bagaimana Qatar itu para pebisnis itu meletakkan hartanya karena pajaknya kecil. Kalau di Eropa, di mana-mana yang negaranya majority non Muslim itu pajaknya tinggi. Bahkan itu diakui oleh Rabbi Maimonides ketika tinggal di wilayah Islam. Salah satunya adalah Yerusalem pada waktu itu orang Yahudi aman. Nah, pada waktu Holocaust terjadi, kamu tahu tidak? Yahudi Polandia yang dikejar oleh orang Jerman yang adalah anak-anak Theos, orang-orang Kristen, karena pemikiran Martin Luther dan kawan-kawan membenci orang Yahudi, mengatakan Yahudi adalah pilihan iblis. Kamu tahu nggak peradaban mana yang menyelamatkan orang Yahudi? Siapa? Orang apa? Orang Muslim Albanian. Dari kejaran ya, nenek moyang Indonesia sendiri gimana, Umi? Indonesia sendiri apa masalahnya? Toh Indonesia apa? Masalahnya apa Indonesia? Indonesia kalau kita bicarakan kebobrokan, peradabannya kenapa Indonesia? Apa masalah Indonesia ada apa? Masalah yang terjadi di Indonesia ini kan di sini kan banyak orang. Makanya Indonesia kenapa? Apa bedanya Indonesia? Bahkan kamu tahu nggak negara mayoritas yang lain lebih parah daripada Indonesia? Bahkan justru saya bersyukur tinggal di Indonesia. Kalau saya tinggal di Eropa, kamu tahu nggak parkir salah aja pajaknya 21%. Satu hari itu kita bisa keluarkan uang 5 juta karena kita salah parkir lah, kesentuh apalah. Ngeri loh di Eropa loh. Beli apa tuh kena. Kamu tahu nggak sistem perekonomian di Eropa? Tapi ada satu negara, Umi, ada satu negara Timur Leste, Umi, itu parkir nggak ada itu. Pajak kendaraannya nggak lebih murah daripada Indonesia itu. Kalau begitu kenapa nggak kamu bandingkan dengan Qatar, Anan? Kenapa nggak kamu bandingkan dengan Jepang? Kenapa nggak kamu bandingkan dengan Cina? Kita bicara tentang bagaimana orang Kristen merusak peradaban, bukan suatu negara yang maju karena fokus terhadap pengejaran terhadap dunia dan ilmu pengetahuan. Dan ingat loh, China itu, mereka maju itu karena ilmu pengetahuan. Nah itu yang dihalang-halangi oleh paus-paus kalian dulu. Kalau kita bicara tentang China, ya wajarlah mereka maju karena mereka fokus mendidik anak mereka secara fisik dan juga ilmu pengetahuan. Ya makanya Islam itu kan suruh maju. Kalau ada negara yang tidak berkembang tapi mayoritasnya Islam, ya karena mereka tidak mau mengikuti agama mereka. Kita berarti intinya agama di sini. Oke, Umi, intinya aku tahu intinya orang Kristen yang merusak peradaban gitu. Saya mengatakan Oten merusak peradaban, tanda tanya. Saya buktikan itu betul. Contohnya, yang menjadi perang dunia pertama, perang salib adalah Kristen. Perang dunia pertama Kristen, perang dunia kedua Kristen, kolonialisme Kristen. Itu kan peristiwa-peristiwa besar yang merusak peradaban, gimana sih? Dan yang bahkan cikal bakal perang dunia ketiga juga Kristen, ya Amerika dengan Venezuela ini sudah memulai perang. Rusia dan Ukraina sudah memulai perang dunia. Jadi kan apa yang saya katakan itu kan skala besar gitu loh. Dan bahkan menurut saya loh. Peradaban itu bukan kemajuan teknologi ya. Teknologi pendidikan atau Anan, kamu bukan orang bodoh ya, Anan ya. Aku nggak mau mengulang loh, aku udah bilang tadi. Dari kata adab. Iya, aku kan memastikan peradaban aja. itu akar katanya. Kamu tahu arti adab nggak? Ya. Nah, sistem sosial. Lalu apa yang dipakainya itu kemajuan. Apa yang saya pakai? Peradaban dan teknologi ini siapa yang buat? Siapa yang membuat teknologi, saya tanya? Kau pakai di kuping kamu itu teknologi dari siapa mana? yang bikin ini? Yang bikin handset ini siapa namanya? Sebutkan nama orangnya yang membuat teknologi ini. Sebutkan agamanya apa? Sebutkan nama orangnya, tunjukkan agamanya apa, dan tunjukkan apakah dia taat kepada agamanya, silakan. Tanpa Al-Khawarizmi nggak ada nih laptop dan handphone. Ya, kau tahu Al-Khawarizmi agamanya apa? Oh, Israel. Oh, kalian Kristen. Oh, jadi menurut Kristen tuh gini teman-teman, yang memperbaiki peradaban Israel, yang merusak kampung halaman Tuhan kalian itu orangnya namanya orang-orang Israel. Menumpahkan darah di kampung halaman Tuhan kalian namanya orang-orang Israel. Yang menguasai sistem perbankan di dunia ini dan mengatur itu Yahudi.
Saya tahu itu. Makanya kalian belajar, jangan cuma kalian itu ya berpikir bahwa kalian aman dan baik-baik saja masuk surga karena sudah ditebus, sehingga kalian tidak lagi mementingkan ilmu pengetahuan gitu loh. Oke loh Umi. Saya Umi, tahu. aku ada kerja sebentar Umi. Apa? Oke loh Umi ya. Thank you Umi untuk jawabannya. Aku ada kerja sebentar Umi. Ya silakan. Nih si kebenaran sejati ini namanya kebenaran sejati. Apa yang benar dari Makasih ya, diriku? Umi, Apa yang untuk jawabannya. apa yang benar dari agamamu? Kebenaran silakan dibongkar. Silakan diungkap di sini. Apa yang benar menurut agamamu, Dek? Apa yang benar dari agamamu? Apa yang menjadi pergumulanmu? Aku nggak ada kata-kata gumul dalam agamaku. Kau pikir aku kayak Tuhanmu bergumul dengan Yakub lalu kalah? Dengar baik-baik kebenaran. Nama kau kan kebenaran. Loh, kok ketawa? Ya, memang ibaratnya kalau berdiskusi sama kau harus separuh otaknya, memang. Nah, inilah. Ketika mereka tidak satu pun memberikan literasi dan edukasi, lalu mereka katakan kita yang berilmu otaknya separuh. Kan aku bilang, aku lebih baik dikatakan nggak punya otak, tapi ngaku-ngaku punya otak dan mengaku kebenaran, tapi gobloknya menahun kayak kau. Lebih baik aku dikatakan tidak punya otak, tapi cerdas, daripada ngaku-ngaku punya otak kayak kau, tapi nggak dipakai. Uni Ripa, Ketawa. izin sedikit Uni Ripa. Ya lanjut Pak Doni. Kalau perempuan Kristen itu, maaf ya, nggak boleh jadi pengajar, nggak boleh jadi guru, nggak boleh jadi pendeta, dan tidak boleh berbicara di jemaat. Kalau dia ingin menyampaikan sesuatu, dia harus menyampaikan melalui suaminya. Itulah buktinya perempuan Kristen nggak punya otak kebenaran. Lanjut nih. Nah ya. Dalam Bible, yang dikatakan berdosa itu perempuan, teman-teman. Yang dijadikan sakit melahirkan tapi birahi kepada suaminya itu perempuan. Yang tidak boleh mengajar itu perempuan. Dan bahkan kalian tahu nggak pernyataan tokoh-tokoh gereja mereka tentang perempuan? Thomas Aquinas mengatakan perempuan itulah sumber dosa, makhluk inferior. Perempuan itu hanya untuk kantong rahim aja. Ini aku tunjukkan. Aduh, kalian. Ini bisa kalian cross check. Untung ada teknologi sekarang, teman-teman. Ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana pandangan tokoh-tokoh gereja mereka tentang perempuan itu sangat merendahkan perempuan. Sangat merendahkan perempuan. Itu kenapa perempuan itu jadi objek seksual. Ya. Karena Tuhan mereka laki-laki. Bukan di peradaban, ya? Umi. Apa ini? Kau ngomong apa barusan itu? Hah? Ngomong apa ini anak ini? Kalau bicara itu yang penting ada manfaat lah ini. Ngomong nggak ngerti apa-apa. Ya. Buat apa ibaratnya ngomong? Kalau yang dikasih pun untuk manfaat, untuk dia nggak mau menerima, buat apa? Sama aja kita dengan masukan apa namanya? Apa ini? Kau ngomong apa ini, woi? Untuk komputer yang ini lama ya, pasti. Apa ini? Poin ngomonganmu apa? Apa ini orang ini? Ngomong apa nih laki-laki ini? Teman-teman ya, makanya saya bilang, terkadang mereka ini nggak ada bedanya bibir sama dubur, teman-teman. Kayak kentut. Aku tunjukin dulu datanya. Ini parah, teman-teman. Udah Umi, makan dulu Umi. Nanti Kau di bawah lah, kau tepet bayar aja lah, merusak peradaban. Kau asli kau merusak peradaban. Jijik aku dengar suara kau, entah apa-apa. Mau aku jungkir balik, makan nggak ada itu urusannya nih. Kalian lihat dalam Summa Theologi 1Q92 A1 Aquinas menulis begini. Femina es mas ocosianotus. Perempuan adalah laki-laki yang gagal atau cacat. Nah, wanita diciptakan dalam Summa Theologi 1, kalian cari ya, aku juga ingin, makanya nanti insya Allah teman-teman dalam waktu dekat ini saya memang akan mengkaji literasi kekristenan ini teman-teman. Dalam Summa Theologi 1Q92 A1 dia berkata, wanita diciptakan bukan sebagai partner setara tetapi sebagai penolong dalam reproduksi.
dikatakan bahwa kita ini kantong rahim aja, teman-teman. Ya. Parah, teman-teman. Santo Aquinas itu salah satu filosof Katolik yang dihormati, dan si Joseph sering mengutip perkataan si besok-besok teman-teman kalau seandainya mau diskusi sama si Joseph, dia kan sangat mengidolakan Santo Aquinas. Angkat Summa Theology ini, pendapat dari Santo Aquinas ini yang mengatakan perempuan itu adalah setara dengan tidak setara dengan laki-laki, atau apa ya namanya, direndahkan gitu. Saya tunjukkan datanya dulu. The Aquinas 101, The Thomas Institute, The Production of the Woman. Ini bahasanya nggak bisa diterjemahkan nih. Ya, jadi Santo Aquinas ini termasuk mendiskreditkan perempuan dengan mengatakan bahwa ini satu lagi halaman Latin, halaman resminya. Femina es mas occasionatus, ini pernyataan dari si Santo Aquinas ini, ya, gitu. Kita lihat sumber-sumbernya. Sparta, halo Sparta. Sparta buka mute Sparta. Halo. Ya, masjid atau gereja? Kopi. Masjid atau gereja? Ya. Kamu masjid atau gereja? Sparta. Halo. Halo. Iya, Anda ini masjid atau gereja? Iya, di dekat saya ada masjid, ada gereja. Yang mau Anda tanyakan apa? Agama kamu apa? Halo. Halo, host. Agamanya Hai. apa, Sparta? Agamanya apa? Udah di dalam, halo halo. Kau pikirin handphone, telepon kayak ini.